Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, masih seputar doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang ke-680 Pak ya. Ya, silakan. Muhammad bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tabir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Sabit bin Ajlan, dari Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah, ia berkata, suatu ketika kami sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berdoa dengan doa banyak yang kami tidak menghafalnya. Lalu kami berkata, engkau berdoa dengan doa yang kami tidak menghafalnya. Beliau bersabda, aku akan kabarkan kepada kalian sesuatu yang mengumpulkan itu semua. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adza nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu apa yang Nabi Muhammad SAW mohon kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari apa yang Nabi Muhammad SAW berlindung kepadamu. Ya Allah, Engkaulah dimohon pertolongan dan kepadamulah penyampaian, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, atau sebagaimana beliau bersabda. Ya, seperti yang antum lihat, ada catatan kaki Syekh Muhammad Luqman rahimahullah yang menyatakan bahwa di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Namun seperti yang sering sekali kami sampaikan tentang kitab Al-Adabul Mufrad karangan karya Imam Al-Bukhari ini, seperti juga karya-karya beliau yang lainnya, selain Sahih Al-Bukhari, ada beberapa hadis yang sanadnya lemah tetap dicantumkan. Sekali lagi, itu bukan karena ketidaktahuan Imam Al-Bukhari akan kelemahan isnad atau sanad tersebut, tapi nampaknya manhaj atau metode yang beliau pakai menggunakan hadis-hadis sahih. Jika menggunakan hadis-hadis lemah, jika kelemahan hadis itu tidak sampai mencapai ukuran al-wada'u atau palsu, dan tidak lemah sekali, dan tidak sampai kepada nilai kepalsuan, dan terdukung maknanya oleh hadis-hadis lain. Nampaknya itu prinsip atau manhaj Imam Al-Bukhari. Sebab kitab beliau yang berbicara tentang akidah pun demikian, yaitu kitab Khalqu Af'alil Ibad, tentang akidah, dibahas masalah dalam Al-Quran itu bahwa haram hukumnya seseorang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini juga banyak hadis-hadis yang dicantumkan yang oleh para ahli ketika ditakhrij ternyata ada titik kelemahan seperti hanya di Al-Adabul Mufrad ini. Namun apapun, kita lihat isinya. Disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia katakan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Fada'a bi du'ain katsir, maka beliau mengucapkan doa yang banyak. La nahfadhuhu, saking banyaknya kami tidak mampu menghafalnya. Faqulna da'u bi du'ain la nahfadhuhu, kami pun mengatakan kepada beliau, engkau telah berdoa dengan doa yang kami tidak hafal. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saunabbiukum bi syai'in yajma'u dzalika kullahu lakum, saya beritahu kepada kalian ucapan doa yang dimana ucapan tersebut sudah menghalau semua makna yang aku sebutkan tadi dalam doa yang panjang, yaitu Allahumma inna nas'aluka mimma sa'ala nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kami memohon apa yang dimohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau minta, kebaikan yang beliau minta, kami juga ikut memintanya. Seperti itu. Wa nasta'iduka mimma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kami memohon kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap apa yang dimohonkan perlindungan oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang beliau minta, itu yang kami minta juga. Apapun yang beliau mohon supaya dilindungi daripada hal itu, ya kami juga melakukan hal itu. Allahumma antal musta'an, ya Allah engkaulah tempat meminta tolong. Wa alaikal balag, dan hanya kepadamulah kami menyampaikan. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Kira-kira ada dari segi matan ada yang salah nggak maknanya, Pak? Terdukung ya? Karena ada perintah untuk banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Disebutkan dalam hadis itu bahwa itu adalah kanzun min kunuzil jannah, termasuk satu perbendaharaan yang ada di surga nantinya. Banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Walaupun tidak termuat di sini, secara umum itu ya doa diaminkan ya, namanya takmin. Kecuali yang memang di dalam sholat, maka itu hukumnya wajib. Karena itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Wa idza qala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Nah, jadi yang memerintahkan kita untuk mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita perolok-olok. Tidak boleh. Semua sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Dan semua sifat salat mulai dari takbir sampai salam, para ulama hadis telah meriwayatkannya dan mentakhrijnya. Jadi kita tinggal mengikuti dalil-dalil tentang salat tersebut. Dan tidak boleh dirubah-rubah. Kandungannya apa? Kandungan hadis, Imam Syaukani rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih mencakup dan lebih bermanfaat dari doa ini. Sesungguhnya banyak doa yang bagus dari Rasulullah SAW. Begitu pula banyak doa perlindungan yang bagus yang semestinya dibaca. Bahkan beliau tidak menyisakan kebaikan dunia dan akhirat, melainkan telah beliau mohon dari Rabb-Nya. Sebaliknya, tidak ada satupun keburukan dunia dan akhirat, melainkan beliau telah memohon perlindungan kepada Rabb-Nya dari. Karena barang siapa memohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan yang dimohon oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon perlindungan dari keburukan apa saja yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan darinya, berarti ia telah memanjatkan doa yang tidak perlu tambahan doa lainnya. Ia telah meminta kebaikan dengan segala jenis dan macamnya. Ia telah memohon perlindungan dari segala jenis dan macam keburukan dan mendapatkan bimbingan untuk mengamalkan petunjuk beliau menuju ucapan yang telah menghimpun banyak hal dan doa yang bermanfaat ini. Ya, apapun permohonan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan dan mengikuti beliau adalah kebaikan juga. Tidak ada yang meragukan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis yang ke-679.
Sekarang 680. Silakan. Yahya bin Umair menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Al-Qam, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Nah, ini sebenarnya sudah tercakup dalam doa sebelum salam. Cuma nampaknya riwayat ini seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Luqman Hasan Sahih. Kalau kita menengok Sahih Al-Adabil Mufrad Syekh Al-Albani, sejumlah hadis yang seperti ini tidak ada, karena beliau ketat di dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Nah, di sini disebutkan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah al-masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatin nar, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap fitnah neraka. Nah, sekarang begini, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah terhadap Dajjal, mengapa Dajjal ini? Kita ini beralih sedikit ya. Itu disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan juga Mustadrakul Imam Hakim. Hadis ini disahihkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Syekh Al-Albani sendiri, bahwa nanti kondisi manusia menjelang keluarnya Dajjal itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna qabla khurujid Dajjal sanawatin syidad, bahwa sebelum keluarnya Dajjal itu ada beberapa tahun terjadi paceklik. Yusibun nasa fiha ju'un syadidun, manusia dilanda kelaparan yang luar biasa. Ya'murullahu as-samaa'a fis sanatil ula an tahbisa thulutha matariha, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan pada tahun pertama ya, untuk menahan hujannya. Wa ya'murul ardu an tahbisa thulutsa nabatiha, Allah juga memerintahkan kepada bumi supaya menahan sepertiga daripada tumbuhannya. Tsumma ya'murus sama fis sanati tsalitsa, lalu memerintahkan kepada langit di tahun ketiga apa? Fatahbisu mataraha kullahu. Jadi sepertiga, kemudian 2/3, lalu sepertiganya itu, 2/3-nya itu akan menjadi semua. Ini akan terjadi kemarau panjang dan bahkan hewan banyak yang bermatian. Nah, disebutkan di sini bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya Dajjal. Harus kita imani, mewaspadai apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan, sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahul a'war." Tidak ada seorang nabi yang diutus melainkan pasti memperingatkan umatnya terhadap Dajjal. Berarti termasuk Nabi Nuh ya? Iya. Padahal sudah berapa abad berlalu. Kemudian tanda-tandanya itu tertulis di sininya, di keningnya apa?
Kafir. Disebutkan di sini makanul dajjal, tempat dajjal. Dari Fatimah binti Qais bahwa dia mendengarkan seseorang munadi, orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk mengumumkan sesuatu. Ini as-salat jami'ah, segera berdiri untuk salat berjamaah. Fa kharajtu ilal masjid, maka aku pun keluar dari masjid. Qalat fa sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi saffin nisa'i, saya berada di saf wanita, karena memang wanita ya, Fatimah binti Qais. Lalu dia katakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukan untuk menakut-nakuti dan juga bukan untuk menganjurkan sesuatu. Disebutkan juga di sini tempat keluarnya Dajjal, disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut dengan negeri Khurasan. Irak ya sekarang. Iran. Yattabi'uhu aqwamun kana wujuhumul, ada sejumlah kaum yang mengikuti mereka. Muddatu mukfihi fil ard, berapa lama akan ada di bumi. Dari Abdullah bin Umar dia katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju dajjalu fi ummati famakatha arba'ina, la adri arba'ina yauman atau arba'ina syahran atau arba'ina aman. Akan menetap Dajjal pada umatku, maksudnya keluar di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dia berada pada umat Nabi SAW selama 40. La adri, saya tidak tahu apakah yang dimaksud di sini arba'ina yauman, 40 hari, arba'ina syahran, 40 bulan, atau arba'ina aman, atau 40 tahun. Saya tidak tahu berapa lama. Nah ini atba'u Dajjal, para pengikutnya. Aktsaru atba'i Dajjal al-yahudu wal nisa, kebanyakan nanti pengikutnya itu adalah orang-orang Yahudi dan wanita. Kama sahha dzalika fi ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini diantaranya masalah Dajjal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam waspadai dan selalu mencontohkan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.